Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita pada malam hari ini bisa sampai di tempat yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa beramal soleh, kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah agar kita bisa menjadi hamba yang senantiasa taat menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala menerima seluruh ibadah yang kita usahakan untuk Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua seluruh kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendekatkan kita ke surga Allah, dan yang telah memberikan peringatan kepada kita dari berbagai macam larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilarang, yang bisa mendekatkan kita kepada api neraka. Maka kita diwajibkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati beliau. Dan barang siapa yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak mau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terancam mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, orang yang enggan masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Maka kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana banyak orang ketika dia ditanya cinta itu apa, maka dia mengatakan cinta itu adalah pengorbanan katanya. Maka kita mengorbankan seluruh kesenangan kita, seluruh hawa nafsu kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian dan juga Allah akan memberikan ampunan untuk kalian. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan berbicara salah satu bagian dari agama Islam yang mulia, salah satu bagian dari rukun iman, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bagian dari iman kepada kitabullah
adalah iman kepada Al-Qur'anul Karim sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan kalamullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada salah seorang musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia bisa mendengarkan kalamullah, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Apakah dia mendapatkan wahyu? Apakah orang musyrikin mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril sehingga dia langsung mendengarkan firman Allah, atau Allah langsung berbicara dengannya? Tidak. Maksudnya adalah seorang muslim atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca kitabullah, membaca kalamullah, membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian didengar oleh orang-orang musyrikin ini, didengar oleh orang yang meminta perlindungan kepada seorang muslim, ya. Ini di zaman apa? Di zaman perang. Di zaman perang antara kaum muslimin melawan orang-orang musyrikin. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang musyrikin agar apa? Agar mereka mendengarkan sarana hidayah, yaitu mendengarkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu dilihat dari kemuliaan apa yang dipelajari, apa yang diketahui. Maka seseorang mempelajari berbagai macam hal. Ada yang mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu dunia, ada yang mempelajari yang disebut dengan ilmu agama dengan berbagai macam jurusannya, ya. Maka kita lihat dan kita bandingkan dari seluruh ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba, dari seluruh ilmu yang kita pelajari semuanya, yang paling mulia adalah ilmu yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tilawatan wa amalan, ya, ilman wa amalan, yaitu sebagai ilmu ataupun sebagai amalan. Karena sesungguhnya Al-Qur'anul Karim adalah kitab petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya digunakan beribadah kepada Allah dengan cara membacanya saja, ya, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca sebagai wasilah, sebagai sarana agar kita mengetahui perintah dan larangan Allah, agar kita bisa menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seseorang ingin menjalankan suatu undang-undang, suatu perintah, tapi enggak tahu dia apa perintahnya, ya. Seorang pembantu misalkan, dia bekerja di suatu rumah tetapi tidak diberi job desk sama apa? Sama majikannya, enggak dikasih job desk. Kira-kira bisa kerja enggak dia ini? Nanti kerja ini salah, dimarahin. Mengerjakan sesuatu dibilang bukan tugasnya dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui tugasnya. Mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang boleh disentuh, mana yang enggak boleh disentuh. Maka kita seorang hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana perintah Allah, mana larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain untuk mengetahuinya kecuali apa? Dengan belajar. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Maka syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, ya, kemuliaan ilmu dilihat dari kemuliaan apa yang dipelajari. Jadi dengan mempelajari kitabullah, kita akan mengetahui berbagai macam hal. Dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama, ya. Jadi kita itu, ini termasuk keistimewaan agama Islam, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Afan, ya, ini lagi batuk, flu dan batuk. Jadi salah satu bagian dari keistimewaan agama Islam adalah kitabullah ini, dan juga berbagai macam hal yang terkandung di dalam kitabullah. Itu tidak ada di dalam ajaran-ajaran manapun,
entah itu agama ataupun pemikiran. Ya, agama maupun pemikiran, tidak ada yang bisa menandingi kitabullah dari segi jelasnya ajarannya, dari segi lengkapnya, dan juga saling berkaitannya, saling menguatkannya. Ini adalah kitabullah, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an kita bisa mengetahui asal usul manusia, asal usul diri kita itu dari mana. Kita tahu dari mana? Dari Al-Qur'an. Dan kita tujuan hidup di dunia itu apa? Tahu dari mana? Dari Al-Qur'an. Dan setelah hidup di dunia kita mau kemana? Ya, kalau sudah mati kita itu hidupnya bagaimana? Semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki patokan hidup ini, buku pedoman, nggak tahu dia hidup di dunia ini sebenarnya ngapain sih? Ya, sebenarnya aku ini diciptakan dari apa ini? Aku ini keturunan monyet atau keturunan apa kan gitu ya? Ini kalau orang tidak apa? Tidak membaca Al-Qur'anul Karim atau tidak beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Tapi kita sebagai umat muslim alhamdulillah murtah, ya. Kita merasa nyaman sekali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, nyaman sekali. Tidak ada kenyamanan yang dirasakan oleh seorang pun melebihi kenyamanan yang dirasakan oleh seorang muslim di dalam beragama. Orang-orang agama lain bingung dia mikirin ketuhanan saja, ya. Mikirin prinsip ketuhanan bingung dia. Baru yang paling prinsip itu ketuhanan, yang paling apa? Prinsip. Kan dalam agama itu banyak sekali ya. Yang paling penting dalam agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian agama mengenal Allah, mengenal Tuhannya itu kebingungan sendiri, ya. Menyembah Tuhannya itu kebingungan sendiri. Tapi kita sebagai seorang muslim alhamdulillah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Melalui apa? Melalui Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu ada yang menyebutkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim isinya dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Ya. Bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu, Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Yang kedua, Al-Qur'an itu berbicara tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Ya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang punya akal. Ya, ini tentang apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbicara tentang apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ciri-ciri orang penghuni surga itu bagaimana, ya? Qad aflahal mu'minun. Ciri-cirinya adalah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam apa? Salatnya dan seterusnya. Ini semua adalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui, ya. Oleh karena itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, alasan kita memberikan judul untuk kajian malam kita hari ini yaitu mulia dengan Al-Qur'an, untuk menyadarkan kepada kita semua bahwasannya dengan kembali kepada Al-Qur'anul Karim, mempelajarinya, mentadaburinya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi orang-orang yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga dimuliakan oleh hamba-hamba Allah yang saleh di dunia maupun di akhirat, ya. Ketika kita hidup di dunia ataupun di alam kubur ataupun ketika kita di akhirat. Oleh karena itu jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an.
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nanti Al-Quran itu datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk orang yang membacanya. Jadi amal-amal ibadah kita ini, salat, puasa dan lain sebagainya, itu bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang hidup, kemudian membela kita pada hari kiamat supaya kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya juga kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka bacaan kita itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah nanti kita bacakan beberapa hadis berkaitan dengan kemuliaan dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian suatu kitab yang di dalamnya terdapat dzikrukum. Apakah kalian tidak memikirkan? Para ulama berbicara tentang dzikrukum. Apa arti dari dzikrukum ini? Sungguh telah turun kepada kalian, ya. Telah kami turunkan Alkitab kepada kalian yang di dalamnya ada dzikrukum. Berkata ahlu tafsir, dzikrukum ay syarafukum, yaitu kemuliaan kalian. Artinya, siapapun yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim, mempelajarinya dan mengamalkan petunjuk-petunjuknya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Shad, ya. Tapi kalau kita terjemahkan di dalam Quran terjemah ini, dzikrukum itu biasa diartikan sebagai apa? Peringatan, ya. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian suatu kitab, di dalamnya ada peringatan untuk kalian. Tapi ini adalah apa? Salah satu wajhut tafsir. Salah satu bagian tafsir. Jadi seorang penerjemah itu, jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, seorang penerjemah ketika dia menerjemahkan Al-Qur'an, suatu kata dia akan memilih salah satu dari tafsir para ulama. Paham ya? Jadi bukan seluruhnya, tapi salah satunya, seperti yang tadi kita sampaikan. Dzikrukum, apa artinya sini? Ya, kalau di dalam mushaf itu terjemahkan, ya, silahkan dilihat atau yang di HP, kita akan melihat dzikrukum artinya apa? Peringatan. Demikian juga dalam surat Shad. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. Itu kalau kita lihat di terjemahan sini. Tapi para ulama menyebutkan tafsirnya Al-Qur'an wal Qur'ani dzidzikr. Demi Al-Qur'an yang memiliki az-zikr. Apa az-zikr di sini? Artinya adalah syaraf, dzisyarafi. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Abbas dan juga yang lainnya. Jadi demi Al-Qur'an yang memiliki kemuliaan. Jadi Al-Qur'an itu jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala betul-betul kitabullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Melalui siapa Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Ya. Dan juga di malam apa Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala pilih malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Allah utus malaikat Jibril sebagai wasilah untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada manusia yang paling mulia, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diturunkan di malam yang paling mulia, yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu?
Al-Qadar disebutkan oleh para ulama yaitu Lailah Syaraf, malam kemuliaan, malam yang sedikit dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini sungguh kitabullah yang mulia. Maka kita jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa membacanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan juga mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan tijaratan, suatu perniagaan yang tidak ada ruginya. Antum baca Al-Quran rugi nggak Pak? Ya, apakah ketika kita menyempatkan waktu kita duduk di masjid sejenak nih habis sholat misalkan, kita baca Al-Quran dulu, ngaji dulu, habis sholat zikir, kemudian sholat sunnah, duduk sejenak, ya, kemudian ngambil Al-Quran, baca 1 halaman, 2 halaman, rugi nggak Pak? Rugi nggak? Nggak ya? Nggak rugi sama sekali Pak, bahkan untung. Ya, apalagi di waktu pagi, di waktu subuh misalkan, ya, sebagian orang mungkin buru-buru, pengen buru-buru kerja supaya nggak kena macet. Tapi sebagian orang alhamdulillah diberikan keluasan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerjanya dekat misalkan, atau juragan, ya kan? Atau diberikan kemapanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menggunakan waktunya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu subuh, ya, di sela-sela berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa ambil Al-Qur'an sambil menunggu waktu syuruk, matahari terbit, baca Al-Qur'an, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada ahlu suffah di pagi hari, ya, siapa di antara kalian yang ingin pergi ke Budhan atau Aqiq, kemudian dia pulang membawa 2 ekor unta yang gemuk tanpa kezaliman dan juga tanpa memutuskan silaturahim, bukan nyuri milik orang lain, bukan juga rebutan harta waris saudaranya, bukan, dia pulang 2 ekor unta, ya. Mau enggak antum anak kasih kerja di rumah anak, gajinya setiap hari 30 juta, ya, atau 50 juta, kerjanya cuman 2 jam, mau enggak Pak? Mau, ya kan? Semuanya mau. Maka para sahabat ketika ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, mereka mengatakan, kami semua mau ya Rasulullah. Enggak ada yang menolak. Semuanya mau menerima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata beliau? Kenapa di antara kalian ini enggak ada yang ke masjid, kemudian dia membaca, ya, atau mempelajari 2 ayat dari Al-Qur'anul Karim, maka 2 ayat itu lebih baik daripada 2 unta yang besar tadi. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta yang besar tadi, dan seterusnya. Itu ya. Jadi seseorang ketika dia menyempatkan waktunya, menyisihkan waktunya untuk membaca Al-Qur'anul Karim, ya, menelaah, mentadaburi isinya, tidak ada kerugian jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah keberuntungan bagi siapa yang yakin bahwasanya dia akan melihat pahalanya kelak pada hari kiamat. Oleh karena itu jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an ini jangan sampai dikalahkan oleh, ya, oleh apa nih Pak? Biasanya kalah sama apa nih baca Al-Qur'an ini? Kalau zaman sekarang itu lebih suka musik orang-orang itu, ya. Lebih suka musik, lebih suka nyanyian. Ya, di jalan misalkan naik motor sambil dengerin, disumpelin telinganya pakai headset, pakai musik, pakai nyanyian sambil geleng-geleng kepalanya. Di mobil juga ketika nyetel radio, nyetel rekaman, yang di setel apa Pak? Kajian, alhamdulillah, ya. Setel apa Pak? Nyanyian lagi. Antum di rumah, ya, ada TV, apa yang di setel Pak?
ya, dangdut koplo, masya Allah, ya, musik lagi, nyanyian lagi. Jadi di mana-mana ada musik, full musik. Naik kereta ada musik, naik bis ada musik, di jalan ada musik, di pasar ada musik, bahkan di rumah kita, bahkan di rumah Allah Subhanahu wa taala juga orang itu suka musik juga, ya. Masya Allah. Ini padahal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musik itu hina. Di zaman salaf orang-orang terdahulu musik itu hina sekali, ya. Bahkan budak yang suka main musik itu dijual dengan harga yang murah. Ya, tapi zaman sekarang pemusik, penyanyi, waduh, ya, yang membuat akhlak para pemuda itu nggak karuan. Yang membuat orang itu lupa dari sholatnya, ya, yang membuat orang memuncak hawa nafsunya, itu yang mahal, yang istimewa di hadapan manusia di zaman sekarang. Itu untuk pangsa pasarnya. Tapi kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang cinta Islam, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kitabullah, maka mereka cinta dengan orang-orang yang mempelajari Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran. Betul Pak ya? Kita cinta baca Al-Quran Pak? Cinta ya Pak ya? Cinta. Kalau betul cinta, maka buktikan. Sisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Dipelajari apa sih kita ini diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya HP Pak. HP ini isinya pesan misalkan ya. Kita mendapatkan pesan. Kita nggak ada pesan saja kita lihatin. Ada pesan nggak? Nggak ada. Nanti berapa menit lagi ketika ngobrol atau sambil dengerin pengajian, mencet HP lagi, ada pesan nggak? Nggak ada lagi. Nanti habis itu lagi beberapa menit lagi lihat pegang HP-nya. Betul nggak Pak ya? Ada sebagian seperti itu ya. Ya, jadi penasaran dengan pesan yang ada di handphonenya. Sekarang Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah risalah. Apa arti risalah Pak? Pesan. Risalah itu pesan. Pesan dari siapa Pak? Pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasul. Ya, Rasul. Malaikat Jibril juga Rasul, Nabi kita Muhammad juga apa? Rasul, yaitu orang yang mengantarkan pesan ini kepada kita semua supaya kita mengetahui pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini harus rajin membaca Al-Qur'anul Karim. Baik, di sini ana ingin membacakan langsung saja sedikit dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan motivasi kepada kita semua, ya. Al-Qur'an itu sebenarnya buat apa sih, gitu ya? Apa sih keistimewaan orang yang menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Yang pertama di dunia. Yang pertama ya, di dunia. Orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk dipilih menjadi imam sholat. Ya, jadi komunitas masjid. Ketika dia ingin menunjuk seorang dijadikan imam, siapa yang ditunjuk? Gitu. Siapa yang dipilih untuk jadi imam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Sebagaimana dalam hadis, beberapa hadis. Salah satunya dari Amr bin Salimah. Amr bin Salimah menceritakan kaumnya itu masuk Islam dan bapaknya juga Salimah, dan datang ke kota Madinah, nyantri di Masjid Nabawi beberapa hari untuk melihat bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, dan juga melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Mereka pulang, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang karena melihat kegelisahan mereka, kangen dengan keluarganya, disuruh pulang akhirnya, ya. Ji'tukum wallahi, demi Allah aku ini datang kepada kalian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, salatlah kalian salat ini di waktu ini, salatlah kalian salat ini di waktu ini. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum,
kalau datang waktu sholat, hendaklah salah seorang kalian itu mengumandangkan adzan. Wal ya ummakum aktsarukum qur'ana, dan hendaklah yang menjadi imam kalian itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, yang menjadi imam di antara kalian yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Terus apa? Fanadharu, mereka pun mencari-cari tuh, ya, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencari apa? Siapa yang paling hafal Al-Qur'an ini, yang paling banyak hafal Al-Qur'annya? Maka tidak ada seorang pun yang hafalan Al-Qur'annya lebih banyak daripada aku. Siapa ini? Amr bin Salimah. Kenapa? Karena Amr bin Salimah sering bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan, mampir di kampungnya. Kemudian sahabat Nabi mengajarkan Al-Quran kepada Amr bin Salimah, anak kecil yang cerdas sekali. Akhirnya apa? Faqaddamuni baina aydihim, mereka pun menunjuk aku di depan mereka. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, aku umurnya masih 6 tahun atau 7 tahun. 6 tahun, Pak, jadi imam, ya. 7 tahun jadi imam. Paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Apakah ini masalah? Enggak ada masalah. Ya. Yang penting nanti diajarkan sholat itu bagaimana, rukun-rukun sholat, sebelum sholat, cara bersuci dan seterusnya. Jadi orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kaum itu disuruh untuk menunjuk orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, disuruh jadi apa, Pak? Imam sholat. Adapun pilihan yang paling tua itu nanti pilihan keberapa, ya? Yang paling tua memang ada yang disebutkan itu kalau dari sisi ilmu sama, dari sisi Islamnya sama, ya. Bisa difahami, Pak, ya? Ada memang yang menyebutkan apa? Yang paling tua. Baik. Yang kedua, ahli Al-Qur'an patut dijadikan sebagai teman yang bisa memberikan nasihat. Ini bagi siapapun. Lebih-lebih lagi seorang pemimpin suatu kaum, apalagi pemimpin negara, ya, Pak RT, Pak RW, Pak Camat dan lain sebagainya yang memiliki jabatan, hendaklah mencari teman yang saleh, bitanatan salihah, ya, mencari teman yang saleh yang bisa memberikan nasihat, ya, menjadikan dia itu takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam menjalankan amanah, kan gitu ya. Tapi kalau yang dijadikan teman itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang rakus, yang doyan kepada uang haram, maka nggak ada manfaatnya, ya. Jabatan-jabatan itu nggak ada manfaatnya. Itu adalah wabah, ya, bala untuk orang tersebut. Abdullah ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya Uyainah ibnu Hisn, ya, ini intinya bahwasanya wa kana al-qurra ashabu majalisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbana. Para ahli baca Quran adalah teman-teman majlisnya Umar ibnul Khattab dan teman bermusyawarah beliau. Entah mereka orang yang kuhul, orang yang umuran 30 ke atas, atau mereka umurnya masih muda, ya, masih pemuda, belasan tahun atau 20 tahun. Ini didekatkan oleh Umar ibn Khattab, diajak ngobrol, diajak musyawarah, yang bisa memberikan nasihat kepada siapa? Umar ibn Khattab. Salah satu contohnya, ketika Uyainah bin Hisn tadi menjadikan Umar ibn Khattab marah, maka Al-Hur, ini salah seorang ahli Quran, Al-Hur memberikan nasihat kepada Umar ibn Khattab, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, ya, jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah kebaikan, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Sesungguhnya Uyainah ini termasuk orang yang jahil, berpalinglah Anda darinya. Ya,
Maka Umar ibn Khattab adalah orang yang waqafan, sangat mematuhi batasan-batasan Al-Qur'anul Karim. Coba diingatkan dengan apa ini? Dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali bagi kita semua untuk kembali mencintai Al-Qur'an dan juga mencintai Ahlul Qur'an. Bukan cuma sekedar ilmu saja, tapi juga amalan. Ya, bukan cuma sekedar teori, tapi juga amalan. Baik, ini kita baru 2 ya, nanti ini teknisnya gimana, Pak? Bisa dilanjutkan. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.